Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Torus. Hari ini saya akan membahas tentang sebuah channel Bapak Ibu ya. Tetap dengan GNS channel Bapak Ibu ya. Yang semalam pun saya membahas dia, ibu ini, sekarang pun membahas ibu ini. Semakin ya, ini perlu diluruskan Bapak Ibu ya. Selagi saya masih dikasih Tuhan bernapas, saya akan tetap memberitakan firman Tuhan dengan benar Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang mereka meetingi Bapak Ibu ya. Mereka ini meeting Bapak Ibu ya. Mereka ini ibadah tapi sharing Bapak Ibu, share sesama jemaat ya. Dan di sini bisa bertanya Bapak Ibu ya. Dan sesi bertanya di sini ya. Hari Minggu sesi bertanya ya kan. Kalau di gereja kami, kalau hari Minggu itu Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan. Rabu, Sabtu sama dua lingkungan itu hari Kamis bisa apa Bapak Ibu. Kalau Sabtu itu habis dua puasa ya bisa apa Bapak Ibu, tukar pikiran ya, share kan namanya. Tanda tanya, jawab gitu Bapak Ibu. Sebenarnya penting di suatu organisasi, apalagi dalam gereja Bapak Ibu, penting bertemu, jangan hanya sekali saja di dalam gereja. Perlu ya, saran saya Bapak Ibu, saran saya kepada yang memiliki organisasi ya. Saran saya kalau hari Rabu 2 keliling, atau maksudnya 2 komsel gitu loh, komsel gereja, maksudnya ibadah di rumah seseorang ya, di lingkungan gitu. Janganlah khotbah di situ ya, tapi buatlah di situ share apa yang mendekatkan diri kepada jemaat, apa yang mereka tidak paham, bisa di situlah unek-uneknya keluar gitu loh. Jadi bisa sesi bertanya di situ, supaya apa yang mereka nggak ngerti mereka bisa paham gitu. Apalagi kan zaman ini kan udah agak banyak penyesat gitu. Jadi setidaknya mereka dilengkapi di pedalaman ya kan. Maksudnya mendalam Alkitab itu ya di situ. Kalau di gereja kan khotbah aja Bang, nggak bisa kita bertanya, tuh tolong Pak Pendeta, dia berhenti sih bisa enak ya kan. Bisa nggak bertanya? Kan nggak bisa. Hanya di lingkungan sekolah bisa Pak Ibu ya. Saat guru bicara, saya waktu saya sekolah itu, kalau gurunya lagi atau dosennya lagi ngobrol, ada kalimat yang saya tidak paham, saya langsung angkat tangan, takut nanti lupa gitu saya Bapak Ibu. Jadi kalau di gereja itu kan nggak bisa Bapak Ibu bilang, tunggu Pak sebentar, khotbahnya tadi apa tadi Pak, nggak paham, terganggu nanti. Apalagi mimbarnya di depan kan, apalagi mimbarnya di atas pula kan. Gini kita lihat dengan apanya ya kan, mau bilang gini pun kan segan juga ya. Jadi kalau boleh dalam organisasi itu ya buatlah, mau di gereja dibuat pun bisa, mau di rumah masing-masing atau di rumah seseorang, untuk berkumpul supaya bisa belajar memperdalam Alkitab ya, supaya saudara bisa paham siapa Yesus itu ya kan. Kita dengarkan dulu baru saya komen ya. Beri masukan Bapak Ibu. Haleluya. Saudara pun bisa beri masukan Bapak Ibu ya. Komen di sini. Karena memberitakan Injil itu bukan melihat tempat aja, maksudnya enggak harus di mimbar ya. Lihat chat pun bisa, lewat ini pun bisa. Menaburlah kebaikan. Haleluya. Kita dengarkan lagi ya. Kita ini masuk di dalam satu pemahaman firman yang luar biasa yang Bapak Yahweh sudah bukakan ya, sehingga Bapak Yahweh bukakan nama yang betul, nama yang benar itu adalah Yeshua. Nah sekarang seperti Ibu Elvina sudah dengar nama yang betul. Nah saya kembalikan kepada Ibu Elvina, mau melangkah kepada nama yang benar atau nama yang
bukan nama, yaitu Yesus itu. Ya, jadi itu keputusan daripada Ibu Elvina. Karena kalau kita lihat bahwa Yesus dan Yeshua itu sekarang ini dua pribadi yang berbeda, ya. Sekarang begini, Ibu Elvina bisa ke channel, ke tempat saya juga ada, tempatnya JNAS ada, ke pelayanan Menora.com, cari yang namanya agama hybrid, pengajaran tentang agama hybrid. Tolong bisa didengarkan, itu ada 2 seri, agama hybrid dan agama duo hybrid, ya, ada 2. Jadi agama hybrid dan duo hybrid. Itu saya jelaskan panjang lebar mengenai sejarah mengapa ada Yesus di sana, ya. Jadi coba dilihat dulu, coba mampir ke sana dulu, dan kalau ada pertanyaan bisa dicatat, minggu depan bisa mampir tanya lagi. Maksud saya gini, bukan maksud saya udah menyaksikan juga yang hybrid gitu ya. Cuman maksud saya nama Yesus itu kan berarti bukan hanya sekedar berbeda sebutan, tapi memang dua pribadi yang berbeda. Ya, benar. Tapi maksud saya secara biografi, kalau kita baca di kitab LAI, kitab terjemahan LAI, biografinya kan sama, Pak, sama dengan Yeshua, sama persis gitu. Masa itu dua pribadi yang berbeda? Ya, jadi saya sih khawatir dengan mama dengan saudara-saudara saya yang satu menyebut Yeshua gitu. Ya, saya mengerti apa yang dialami oleh Ibu Elvina. Itu dialami oleh sebagian besar di tengah-tengah kita. Baik yang di JNAS, ada yang di sini juga, semua ngalamin yang sama, yaitu antara Yesus dan Yeshua. Tetapi kita harus kembali ke pola yang benar, yaitu namanya adalah Yeshua. Jadi ini mumpung masih ada waktu, kesempatan untuk Ibu Elvina mengadakan pendekatan kepada keluarga, mengadakan pendekatan kepada mama, kasih tahu pelan-pelan. Ya, karena LAI itu dia bikin Alkitab, ya, itu kan pasti ada landasannya. Landasannya LAI itu sebetulnya kalau ditarik garis ke belakang, itu adalah kitab suci Ibrani, Tanak dan Brit Gadasa. Begitu, ya. Nah, dalam prosesnya memang LAI menggunakan Yesus, semua cerita-ceritanya memang pasti sama. Tapi kita tahu. Jadi saudara udah dengar ya, nanti terlalu panjang kali nanti kalau diteruskan. Jadi Bapak ini membuat suatu statement, Bapak Ibu, ya, atau suatu pelajaran bahwa Yesus dan Yeshua itu berbeda pribadi, beda pribadinya. Saya tidak tahu Bapak ini kuliah di mana, saya nggak tahu ya. Kalau di saudara sekolah teologi karismatik itu dibahas Bapak Ibu tentang siapa Yesus, siapa Yeshua, ya. Hanya namanya aja beda Bapak Ibu. Mereka satu, ya kan? Jadi kalau saudara kuliah teologi di Protestan pun mereka itu pun dibahas Bapak Ibu. Mereka membahas Tritunggal juga, Bapak Ibu. Kami pun mengajar Tritunggal juga, ya. Kalau saudara juga masuk ke Katolik, belajar Tritunggal juga, Bapak Ibu. Mereka juga tahu tentang Tritunggal, ya. Dan Bapak ini membantah, ya, membantah statement Ibu yang tadi, Bapak Ibu, ya, bahwa katanya Yesus dengan Yeshua itu adalah satu pribadi, ya, hanya namanya aja yang berbeda. Yeshua yaitu bahasa Yunani, kalau Yesus bahasa Indonesia, ya kan. Tapi Bapak ini membantah, Bapak Ibu, bahwa itu adalah sesat, Bapak Ibu, bahwa Yesus dengan Yeshua itu beda pribadi, Bapak Ibu, bukan sama, ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, ya, disinilah saya akan membahas, beri masukan, ya, supaya Bapak dan memiliki channel JS channel ini supaya
mengerti kan, dia kan di tengah-tengah nih ceritanya kan, pemilik channel kan di tengah-tengah Bapak Ibu. Jadi si pembicara kan nomor 1, jadi yang siapa yang mau gabung, siapa yang mau bertanya itu adalah pihak ketiga. Jadi pihak pemilik channel nggak boleh apa dong, maksudnya harus ngomong gitu loh, jangan dia makan mentah aja gitu loh maksudnya ya, harus beri masukan juga gitu loh supaya ada feedbacknya gitu loh, jangan hanya digunakan channelmu supaya dapat uang, jangan Bapak Ibu ya, harus sejalan lah. Saudara dapat money, saudara pun harus memberitakan firman Tuhan juga gitu loh, jangan hanya supaya channel saya banyak uang. Maaf ya, ada yang mengganggu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ya, di akhir-akhir ini Bapak Ibu akan saya maklum Bapak Ibu kenapa di akhir-akhir ini banyak di YouTube anti Kristus Bapak Ibu, anti Yesus Bapak Ibu ya, karena di tahun 2022 ini Bapak Ibu ada 2 roh dikirim para malaikat yang jatuh itu Bapak Ibu ya. Yang pertama itu malaikat perzinahan ya, makanya hati-hati suami saudara ya, hati-hati istri saudara, hati-hati anak saudara, jangan sampai berzina. Dan yang kedua adalah roh ketakutan Bapak Ibu, roh penyesat ya. Jadi hati-hati saudara ya, jangan sampai masuk ke gereja yang lari dari kebenaran lah saya bilang ya. Kita kembali ke Alkitab lah ya Bapak Ibu, supaya saudara bisa tahu ya, supaya saudara jangan menghilangkan Yesus Bapak Ibu ya, kasihan. Kita baca dulu Roma 8 ayat 35 sampai 38 ya. Karena pemilik channel JS channel ini kan menyembah Yahweh atau Yesua ya, itu mereka yakini Bapak Ibu ya. Kalau Yesus tidak, itu yang menjadi permasalahan Bapak Ibu ya, yang mereka jadi bingung ya. Jadi saudara nggak usah bingung ya, hari ini saya akan bahasnya supaya saudara nggak bingung ya. Kita baca Roma 8 ayat 35 sampai 38. Jadi untuk saudara, untuk pemula nih, pemula mengenal Kristus atau pemula mengenal Kristen, saudara nggak usah capek-capek baca Alkitab mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru deh ya, nggak usah dulu itu baca-baca, karena itu akan membuat saudara akan bingung, karena banyak kosakata yang agak ya ada perlawanan kata gitu, jadi saudara agak bingung kan. Jadi masukan buat saudara ya, kalau saudara masih memulai baru dasar nih, dasar jadi Kristen nih atau dasar-dasar mau ingin mengenal kebenaran lah gitu loh maksudnya ya, atau memiliki iman dah gitu loh, saudara harus wajib membaca yang saya bagi ini ya. Yohanes, yang pertama itu Yohanes ya, kitab Yohanes. Di Yohanes itu jelas banget mengenai tentang Yesus, siapa Yesus itu ya kan. Baru kitab Roma, kitab Roma, baru kitab Filipi, baru Ibrani, supaya iman saudara mantap gitu ya, supaya penyesat itu tidak akan mematahkan semangat saudara dekat dengan Yesus Kristus ya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus. Amin, haleluya. Oke, saya akan bahas ini Bapak Ibu. Kita baca Roma 8 ayat 35 sampai 38, saya akan baca ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Wow, the best. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang?
seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ya kan? Kita baca Bapak Ibu lagi Roma 9 ayat 33. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya padanya tidak akan dipermalukan. Jadi Bapak Ibu, kata Paulus nih di Roma Bapak Ibu ya. Ini yang menulis ini adalah Paulus Bapak Ibu. Paulus mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jadi pemilik channel GNS ya, saudara sudah memisahkan diri dari Yesus Kristus Bapak Ibu. Saudara tidak percaya dengan Yesus, ya kan? Saudara yang saudara pikir siapa sih sebenarnya Yesua itu? Kok beda dengan Yesus gitu? Apa sih perbedaannya? Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu, ya kan? Kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau saudara menginstal ini, kalau saudara menginstal MySword for Android ya, coba saudara install ya. Coba yang sekarang yang ada menonton ini channel ini, install dulu MySword for Android dari Google Chrome Bapak Ibu ya. Di situ nanti banyak Bapak Ibu terjemahan, ada Ibrani, Yunani, segala macam apa di situ. Bahasa Inggris ada macam. Hanya bahasa Batak nggak ada Bapak Ibu. Karena orang Batak nggak terkenal Bapak Ibu. Haleluya. Aduh. Jadi di sana banyak dibahas Bapak Ibu. Kalau saudara klik the Jesus atau Yesus ya, just have the number Yeshua ya, Yeshua ya kan, bahasa Yunani Bapak Ibu ya. Kristus ya. Jadi kalau saudara kita mendengarkan ini, saudara Muslim, mereka tertawa ya Bu nanti. Mereka senang mereka karena udah ya kan, udah gimana saya bilangnya, udah lari dari jalur gitu ya kan. Orang saudara kita Muslim aja Bapak Ibu, mereka tidak mengakui Tritunggal ya kan, karena bingung memang dicerna Bapak Ibu ya kan. Iya bingung. Kalau soalnya dengan Yesus mereka mengakui mana Bapak Ibu, karena itu kan beda bahasa aja ya kan, hanya yang membedakan mereka bahasa aja Bapak Ibu, katanya Bapak Ibu ya kan, nama, the name ya kan. Kalau saudara orang Ibrani ya Pak, Yunani ya pakai itulah ya kan. Kalau saudara orang Arab, ya pakai bahasa inilah, Isa Al-Masih ya kan. Gimana ini lagi Bapak Ibu? Seperti ada perdebatan saya lihat ini. Ngapain sih pakai Isa Al-Masih? Pakai Yesus saja kan. Karena Bapak itu khotbah di YouTube Bapak Ibu, dan yang penontonnya banyak saudara kita Muslim. Jadi Bapak itu menyinggung ya, berdoa aja kepada Isa Al-Masih. Jadi ada yang komentari pendeta itu nggak tahu pendeta apa, nggak usah alasan. Kayaknya pendeta nggak tahu dia Kristus atau Protestan, nggak tahu lah. Yang ada lah itu ya kan. Jadi gak usah sebut-sebut bahwa Isa Al-Masih gitu. Isa Al-Masih dengan Yesus itu beda banget gitu. Siapa bilang beda banget? Namanya sama-sama namaku. Ya. Tapi kalau dibilangnya tadi
surat di Al-Quran tentang Isa Al-Masih dengan Isa Al-Masih yang ada di Alkitab orang Kristen yang memang beda gitu. Tapi kalau namanya ya sama gitu loh kan? Tapi kalau kehidupan atau skenario tentang Yesus, tentang Isa Al-Masih di Al-Quran dengan di Alkitab ya memang beda gitu ya kan? Jadi saudara jangan membingungkan sebuah nama. Ya saudara jangan kacau ya kan? Hidup ini jangan dibuat kacau. Simpel hidup ini ya kan? Kita ini kan dulu karena orang banyak anti Yesus Bapak Ibu. Jadi Arab maklum. Ya saya Arab maklum banyak orang anti Yesus. Karena iblis tidak suka dengan Yesus Bapak Ibu. Ya, jujur. Iblis tidak suka dengan darah Yesus. Yesus kan karyanya terbesar Bapak Ibu. Karyanya terbesar. Apa ya karyanya Bapak Ibu? Ya mati di kayu salib dong ya kan. Karyanya Yesus Kristus itu ya mati di kayu salib. Makanya iblis tidak suka. Makanya banyak anti Yesus. Mereka mengakui Tuhan. Gak tahu Tuhan yang mana, nggak tahu. Ya. Nah, kita baca lagi Ibu. Saya menerangkan ini supaya saudara tidak anti Yesus Bapak Ibu. Supaya saudara ingat karya terbesarnya itu luar biasa bagi saya dan saudara yang percaya kepadanya. Amin. Haleluya. Mari kita baca 1 Korintus 1 ayat 17 ya. 1 Korintus 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Wah, Paulus bicara seperti itu. Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia buat saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jangan sia-siakan Bapak Ibu 2000 tahun yang lalu. Yesus die ready. Ya, untuk menebus dosa saudara. Untuk menebus dosa saya Bapak Ibu. Saya bangga. Bangga saya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya bangga tuh Yesus Kristus peduli dengan saya. Ya. Memperkenankan saya menerima, mendapatkan karunia-Nya, mendapatkan kasih sayangnya Bapak Ibu, sehingga saya bisa seperti ini. Ya, saya dulu Kristen Bapak Ibu. Dulu saya mulai kecil saya Kristen, tapi belum mengenal Dia. Tapi hari ini saya mengenalnya karena saya berpengalaman. Haleluya. Jadi supaya tidak sia-sia Bapak Ibu, Yesus Kristus yang disalib itu pergunakanlah sekarang. Inilah waktunya untuk channel JNS untuk menerima siapa Yesus itu, supaya tidak sia-sia penyalibannya itu Bapak Ibu ya. Saudara hari-hari kan pergi kan, saudara pergi nih, saudara kan orang kaya nih ya kan. Saya belum pergi Bapak Ibu ya kan, nggak tahu kapan ya kan, pergi ke Yerusalem ya kan. Saudara pergi ke Bukit Golgota, saudara pergi nih ke gua, tempat gua waktu Yesus mau berangkat ke Golgota kan, dia kan bermalam Pak Ibu di gua, di bawah di gua itu kan ada. Jadi kan ada saya lihat channel ya orang Kristen ya Pak Ibu. Jadi dia membuat vlog lah ya kan. Jadi darahnya itu karena seperti hidup gitu loh, nggak bau habis gitu. Darah Yesus itu yang dibawa di gua itu seperti hidup, nggak bau habis sama sekali. Darahnya masih segar gitu loh maksudnya. Ya luar biasa Pak Ibu ya. Ya. Jadi Paulus berbicara, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil.
Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin. Kita baca lagi Bapak Ibu, 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Haleluya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kekuatan kita adalah mengenai apa Ibu? Mengenai Yesus Bapak Ibu. Ya. Makanya benarlah firman Tuhan Bapak Ibu, memang ada yang membantah. Ya. Gak mungkin melalui Yesus bisa masuk surga. Ada yang membantah. Ya. Benar firman Tuhan ini. Orang yang binasa yang memang bodoh, gak pernah menganggap kematian Yesus Kristus Bapak Ibu. Ya. Mereka menyia-nyiakan salib Yesus. Ya. Kita baca lagi Bapak Ibu, 1 Korintus 3 ayat 10 ya sampai 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang Dia anugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Wow, this is important Bapak Ibu ya. Membangun dasar. Di mana saudara bangun dasar imanmu, saudaraku? Ya. Dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Saudara jangan sampai salah meletakkan dasar iman saudara. Puji Tuhan, iman saya letakkan di dasar Yesus Kristus. Amin. Ya. Relax aja hidup ini Bapak Ibu, nggak usah khawatir, nggak usah bingung gitu loh. Nggak usah dibuat ribet, ya kan? Cepat nanti apa? Berkerut. Ya. Kita baca Bapak Ibu, Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Wah. Hanya hendaklah, ini hendaklah arahan. Ya. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Bukan Injil apa di sini dibilangnya? Yahweh ya. Injil Yahweh enggak dibuat di sini. Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Haleluya. Ya kan? Sebenarnya sama sebenarnya. Yahweh, Yesua, Yesus, yang Lord, the same. The same the people gitu loh. Hanya penyebutan nama aja beda gitu loh maksudnya ya. Ya. Ini penting Bapak Ibu. Ya. Filipi menuliskan Bapak Ibu, hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jangan yang aneh yang lain. Injil yang lain jangan sampai gitu ya. Kita baca Bapak Ibu Filipi 1 ayat 29 ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Wah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, maaf Bapak Ibu, ada gangguan ya kan? Biasalah ya kan, di kampung ya. Kita baca lagi Bapak Ibu ya, Filipi 1 ayat 29 tadi ya. Saya ulangi lagi ya, supaya saudara mantap. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Haleluya. Ya. Jadi Paulus berbicara Ibu, saudara tidak dikaruniakan hanya untuk percaya saja kepada Kristus, tapi menderita. Wow. Mantap, ya kan, mantap ya. Nah. Jadi kita untuk
Jadi Paulus memintakan supaya kita itu lebih percaya lagi kepada Yesus Kristus dan untuk menderita untuk Dia. Saudara jangan pikir hidup ini semakin dekat saya ke gereja, dekat Tuhan, semakin banyak tantangan, semakin banyak ini masalah, beban hidup. Yang itu memang akan datang, Ibu. Masalah itu akan datang, tetapi itu untuk naik level, Bapak Ibu. Bagaimana saudara mengetahui saudara naik level imanmu? Ya lewat masalah dong, ya kan? Ya kan? Enggak mungkin saudara terus bayi terus. Enggak mungkin, Ibu. Pasti kita naik level dong, ya kan? Setiap masalah pasti ada jawabannya. Nah, ya kan? Inilah artinya, ya kan? Itulah bedanya ikut Kristus dengan ikut yang tidak ikut Kristus, ya kan? Pastilah beda, Bapak Ibu, ya kan? Nggak mungkin nggak beda, ya kan? Luar biasa. Dibaca, Bapak Ibu. Kita baca dulu, Bapak Ibu, satu lagi. Filipi 2 ayat 5 ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Buat channel GNS, ya kan? Ya. Kepada Ibu ya sebagai pemilik channel ya. Ingat ini Filipi ini ya. Kalau saudara memiliki channel, ingat Filipi 2 ya, ayat 5. Tulis di situ, Bapak Ibu ya. Tulis besar-besar, ya kan? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. So, don't tolak Dia. Ya. Supaya tidak sia-sia salib Yesus Kristus. Amin. Kita nanti menyanyikan lagu karya terbesar ya. Saya akan baca balik lagi ya, Bu ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menggunakan kepadanya nama di atas segala nama. Wah, nama dan segala nama ya. Supaya dalam nama Yesus ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya, Bapak Ibu. Haleluya, Bapak Ibu, ya kan? Luar biasa ini, Bapak Ibu. Filipi tegas banget, Bapak Ibu, mengatakannya, Pak. Ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Kita baca lagi, Bapak Ibu, Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Oh, ini kata Paulus. Dulu saya menganggap rugi, sekarang saya untung, Bapak Ibu, ya kan? Karena Yesus Kristus, ya kan? Malah segala aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Ya kan? Jadi saudaraku yang kasih untuk Kristus ya. Berdoalah di kamar ya. Berdoa. Gak usah puasa. Ya kan, nanti saudara sakit, tambah stres nanti. Ya, untuk mengenal Tuhan itu enggak harus dipaksa puasa, Bapak Ibu ya. Enggak perlu kan. Ya. Nanti tempat stres kan sakit nanti kan, jadi bingung lagi kan. Jadi saya sarankan cobalah berdoa jam 12 malam. Saya sarankan untuk channel GNS channel, Bapak Ibu ya. Coba saudara berdoa jam 12 malam ya, setiap malam ya. Kalau boleh setiap malam dulu ya. Jangan dulu sometime berdoa gitu loh, jangan ya. Tapi berdoalah kalau boleh every night ya kan. Jam 12 ya. Kalau boleh jam 12 malam.
Kenapa saya sarankan jam 12 malam Bapak Ibu berdoa? Karena di sana cepat kali connecting dengan Allah yang benar. Ya. Cepat connecting. Ya. Apapun saudara minta, saya bersaudara, tapi lakukan aja yang saya katakan ini. Ya. Caranya seperti ini. Jika engkau memang benar Allah yang disembah Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, tunjukkan kepadaku. Jika benar yang disembah Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, tunjukkan padaku, supaya aku menyembah engkau. Karena saya bingung siapa Allah yang sebenarnya, siapa nama yang sebenarnya. Ya. Ini saja saudara sebut setiap malam jam 12 malam. Ya, nggak usah panjang-panjang lah Ibu, nggak perlu panjang doa, nggak perlu. Ya, kalau mau panjang doa itu pas gereja, ya kan, ada doa syafaat, itu panjang. Ya, jadi kalau untuk di rumah tak perlu panjang-panjang, bertele-tele, never, nggak usah, membosan, ya kan. Cukup-cukup saja Pak Ibu berdoa, ya kan. Cukup-cukup aja, simpel-simpel aja Pak Ibu, nggak usah dibuat ribet hidup ini. Ya. Simpel, ya kan? Ya, kalau bagi saya itulah kehidupan saya. Simpel aja, nggak usah terlalu banyak, nggak usah gimana saya bilangnya, bermil-mil gitu lah kan. Simpel aja hidup. Jadi saran saya yang menonton acara ini, yang untuk mencari kebenaran, mencari jati diri sendiri gitu kan, karena untuk mencari jati sendiri kan, kalau saya dulu berumur 18 Bapak Ibu, pingin tahu siapa sih Allah yang sebenarnya yang saya sembah itu, ya. Jadi saudara mau cari siapa sih Allah yang sebenarnya, supaya saudara jangan sia-sia hidup ini kan, gitu kan. Kita hidup ini kan mencari Allah yang benar Bapak Ibu, siapa yang kita sembah, ya kan, supaya tidak sia-sia loh, ya kan, kita hidup kan. Jadi sampai di sini aja lah ya, terlalu panjang nanti. Sedikit-sedikit aja, sebenarnya banyak banget Bapak Ibu yang mereka bahas ya, tapi sedikit saja saya ambil ya, nanti terlalu panjang nanti. Jadi saran saya, ini penutupnya. Kita nyanyikan dulu ya karya terbesar ya. Ya, jadi Bapak Ibu, penutupnya itu adalah, saudaraku yang kasih dalam Kristus, berdoalah ya. Berdoalah saudara, supaya saudara mengerti ya, ya kan, mengerti siapa sih namanya Allah sebenarnya, apakah beda Yesus dengan Yesua ya gitu, atau saudara perlu kuliah gitu loh, maksudnya teologi, supaya lebih mantap lagi gitu loh maksudnya ya. Ya kan? Apakah perlu kuliah lagi gitu loh, supaya saudara bisa belajar gini. Sekolah teologi itu Bapak Ibu, supaya saudara belajar dari dosen-dosen ya kan, para doktor, insinyur itu kan, profesor ya kan, supaya saudara bisa belajar lebih dalam lagi gitu loh maksudnya, ya kan, supaya saudara jangan mau disesatkan dunia yang gelap ini Bapak Ibu ya kan. Ya kan? Oke, kita nyanyi dulu ya. Kita sama-sama bernyanyi Bapak Ibu yang tahu lagu ini, supaya saudara mengingat karya terbesar yang dilakukan Yesus itu di kayu salib Bapak Ibu. Hanya ku temukan
selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya kan? Kurang bagus gitarku ini ya. Agak gimana gitu. Lelah dan pusing kunang-kunang mungkin menjadi tanda kekurangan zat besi. Sangobion, kombinasi zat besi, vitamin, mineral pembentuk sel darah merah, bantu hilangkan gejala kurang darah. Ke Rukia jalan dulu ya. Nah, kita menyanyi Bapak Ibu ya, sama-sama kita nyanyi supaya saudara mengingat betapa besarnya karyanya Yesus Kristus Bapak Ibu ya, supaya saudara tidak sia-siakan karyanya Bapak Ibu ya. Mari kita menyanyikan lagu pujian ini Bapak Ibu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya, jadi biarlah sampai di sini aja lah ya. Biarlah kasih Kristus menyertai saudara yang menonton channel saya ini. Semoga saudara cepat-cepat menerima kebenaran ya. Sampai di sini.